Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni 'alal iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, ila asyrafin nabiyyin Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'is salihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil alamin. Wa nakhussu khususan ila sultanil awliya' Syekh Abdul Qadir al-Jilani wal Imam Ahmad ar-Rifa'i al-Kabir wa ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikh masyayikhina wa asatidatana wa asatidata asatidatina. Wa nakhussu khususan ila syekh masyayikhina Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Abdul Wahhab Hasbullah wa Syekh Bisri Syamsuri wa Syekh Abdul Aziz Masyuri wa Syekh Abdul Muhaimin Nur wa sairi masyayikhina wa asatidatina wa sairi masyayikhi wa muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa bi niyyati tawfiq wa taysir wa bi niyyati qada'i jami'il hajat wad duyun wa bi niyyati shifa wan nasri 'ala al a'da wa qabulid du'a wa naili kulli sul wa ru'yatir rasul wa syafa'atir rasul wa murafaqatir rasul fil akhirah wa liridha'illahi. Kita baca sama-sama Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para peserta kajian kitab Aqidatul Awam, baik yang hadir di lokasi maupun yang hadir secara virtual, secara online, dimanapun berada, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali malam ini kita diberi kekuatan, kemampuan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan kajian kitab yang kecil yang menjelaskan tentang dasar-dasar aqidah ahli sunnati wal jamaah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, semakin mengokohkan, semakin menguatkan aqidah yang diajarkan oleh para kiai kita, oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah, semakin mengokohkan dan menguatkan keyakinan kita bahwa inilah akidah yang benar, inilah akidah yang diajarkan oleh para rasul, para nabi, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para ulama dari masa ke masa, hingga para ulama yang langsung mengajarkan kepada kita semuanya di masa sekarang. Kita telah sampai pada bait nazam ke-27 yang menjelaskan kepada kita mengenai iman terhadap segala apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bait nazam ke-28. Insyaallah malam ini kita akan mengkaji, kita akan menjelaskan, membahas tentang dua bait nazam ke-27 dan bait nazam ke-28. Bait nazam ke-28 menjelaskan tentang beriman kepada hari akhir, beriman kepada hari kiamat, dan nanti akan kita sebutkan beberapa cuplikan menceritakan tentang beberapa peristiwa penting yang terjadi pada hari kiamat atau pada hari akhir. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha 'alaina min barakatihi. Amin.
Wa kullu ma ata bihi ar-rasulu fa haqquhu at-taslimu wal qabulu. Wa kullu ma ata bihi ar-rasulu fa haqquhu at-taslimu wal qabulu. Wa kullu ma ata bihi ar-rasulu, dan segala apa yang dibawa oleh Rasulullah, segala berita yang diberitakan, yang dikhabarkan, yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu terkait dengan hukum-hukum maupun terkait dengan cerita-cerita umat-umat terdahulu, kisah-kisah para nabi terdahulu, awal mula penciptaan alam, apa yang terjadi di masa beliau, apa yang terjadi di masa yang akan datang, baik di dunia, di alam barzakh maupun pada hari kiamat. Fahaqquhu at-taslimu wal qabulu, fahaqquhu, maka kewajiban bagi kita secara syariat, ya, maka fahaqquhu, maka sudah menjadi hak terkait apa yang beliau sampaikan itu untuk kita yakini kebenarannya, wat taslimu, dan kita akui serta kita ikrarkan, kita tegaskan, kita yakini mengenai kebenaran apa yang beliau bawa. Wal qabulu, fa haqquhu taslimu wal qabulu, maka apa yang beliau bawa itu wajib kita akui kebenarannya, wajib kita ikrarkan kebenaran apa yang beliau bawa. Wal qabulu, dan wajib kita percaya. Bisa dibaca al qabulu, bisa dibaca al qubulu, ya, bukan al-qubul, ya, tapi dengan dipanjangkan. Kalau al-qubul artinya beda. Nah, yang sama itu al-qabulu atau al-qubulu, artinya adalah at-tasdiqu bihi. Wajib kita percaya, wajib kita imani bahwa beliau benar dan jujur dalam setiap apa yang beliau beritakan dan sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Apa yang beliau sampaikan ini, apa yang beliau tulis ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu, dan apapun yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuhu, maka laksanakanlah. Apapun yang diperintahkan oleh beliau, maka laksanakanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh beliau maka tinggalkanlah. Nah, ayat ini juga bisa kita jadikan sebagai bantahan terhadap orang-orang Wahabi yang selalu mengatakan bahwa apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul maka kita dilarang untuk melakukan itu di masa sekarang. Orang Wahabi biasa mengatakan apa? Apapun yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah maka haram bagi kita, bid'ah, sesat bagi kita, terlarang keras bagi kita untuk melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata siapa? Kata orang-orang Wahabi. Nah, kita bisa membantah apa yang mereka katakan ini dengan beberapa dalil. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Rasulullah diperintahkan, Allah memerintahkan kepada kita sekalian di dalam ayat ini, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah maka tinggalkanlah. Allah berfirman apa? Apa yang dilarang oleh Rasulullah maka tinggalkanlah. Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan dan apa yang tidak dilakukan oleh Rasul jangan lakukan. Kan Allah tidak seperti itu firman-Nya. Firman Allah secara tegas di dalam ayat ini menyatakan apa? Apa yang dilarang oleh Rasul jangan dilakukan. Allah tidak berfirman apa yang tidak dilakukan oleh Rasul jangan lakukan. Allah tidak memerintahkan kita seperti itu. Kemudian pada beberapa pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam mustahil baginya salah di dalam tasyri' dan ijtihad di dalam masalah agama. Jadi Rasulullah itu tidak mungkin salah dalam ijtihad kalau berkaitan dengan urusan agama. Beda dengan selain beliau. Karena Rasulullah sendiri menyatakan ma minkum min ahadin illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak atau wa yuda' ghaira Rasulillah sallallahu alaihi yang lain ghairan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah setiap dari kalian kecuali bisa diambil atau ditinggalkan perkataannya, kecuali aku, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu selalu benar. Karena apa yang beliau sampaikan kepada kita kalau itu berkaitan dengan agama, maka sumbernya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada beliau melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Jadi beliau tidak mungkin, mustahil bagi beliau salah di dalam menjelaskan atau menyampaikan hal-hal yang terkait dengan perkara agama. Di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dan Rasulullah itu tidak berucap, tidak berbicara, tidak berkata-kata dari hawa nafsunya, bersumber dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Perkataan beliau yang terkait dengan agama itu semuanya bersumber dari wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Nah, ada sebagian orang, ada sebagian kalangan, ini tidak benar ya. Ada sebagian kalangan yang menyampaikan sebuah ajaran bahwa Rasulullah itu mungkin saja salah di dalam masalah agama. Sebagian pendapat atau sebagian orang yang berpendapat seperti ini, sebagian orang yang berpendapat, ya, orang ini bukan orang sembarangan, dia ditokohkan di masyarakat, ya. Sebagian orang, ini bukan ahlu sunnah wal jamaah, dia menyampaikan ajaran bahwa Rasulullah itu mungkin saja salah di dalam berijtihad dalam masalah agama. Dengan dalih, kata dia, suatu ketika ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai mati syahid. Lalu Rasulullah mengatakan yughfaru lisyahidi kullu dhanbin. Orang yang mati syahid di medan perang melawan orang-orang kafir, mati dalam rangka berperang di jalan Allah melawan orang-orang kafir, maka dia mati syahid dan seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah itu orang yang bertanya kemudian pergi. Kemudian Rasulullah memanggil orang itu lagi. Orang yang bertanya setelah menyingkir dari hadapan Rasulullah, setelah pergi dari hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum jauh kemudian Rasulullah memanggil lagi, wahai fulan. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Illad dain, kecuali hutang. Seluruh orang yang mati syahid itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, illad dain, kecuali apa? Hutang. Kecuali apa? Illad dain, kecuali apa? Kecuali hutang. Nah, orang yang berpendapat bahwa Rasulullah itu mungkin saja salah di dalam urusan agama itu berdalih dengan hadis ini. Ya. Jadi kalangan yang berpendapat seperti itu mengatakan Rasulullah pertama mengatakan hal itu berdasarkan ijtihad beliau ketika ditanya, karena belum turun wahyu. Karena belum turun wahyu, saat ditanya Rasulullah, apakah orang yang mati syahid, ya, itu diampuni seluruh dosanya? Rasulullah kemudian menjawab, ya, orang yang mati syahid diampuni seluruh dosanya. Waktu itu belum turun wahyu. Tapi setelah laki-laki yang bertanya itu pergi dari hadapan Rasulullah, tidak lama setelah itu Jibril datang menegur Rasulullah bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu salah. Jibril menegur Rasulullah, kemudian memberikan berita dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa
seluruh dosa orang yang mati syahid itu diampuni oleh Allah kecuali hutang. Nah, ini dijadikan dalih sekali lagi oleh sebagian orang yang berpendapat bahwa Rasulullah itu mungkin saja salah di dalam urusan agama. Dan ini menyalahi apa yang biasa diajarkan oleh para kiai kita, para ulama ahli sunnati wal jamaah, bahwa Nabi itu tidak mungkin salah di dalam urusan-urusan agama. Rasulullah tidak mungkin salah di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Nah, adapun hadis yang tadi sudah kita sebutkan yang dijadikan dalih oleh mereka untuk memperkuat pendapat mereka, maka dijelaskan oleh para ulama bahwa yang pertama, jawaban Rasulullah kepada laki-laki itu berdasarkan wahyu, tetapi kemudian turun wahyu berikutnya yang menyatakan pengecualian, kecuali hutang. Dua-duanya, dua berita sebagai jawaban atas jawaban yang pertama itu berdasarkan wahyu, dan jawaban yang kedua juga berdasarkan wahyu. Dua-duanya berdasarkan wahyu. Jadi intinya apa? Intinya bahwa Rasulullah la yukhti fit tasyri' wal ijtihad fi al-umur ad-diniyah. Rasulullah tidak mungkin salah dalam pensyariatan hukum dan tidak mungkin salah, ya, beliau maksum, tidak mungkin salah di dalam berijtihad dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan keagamaan. Adapun dalam masalah-masalah yang bersifat duniawi, masalah-masalah yang enggak ada kaitannya dengan agama, mungkin saja Rasulullah salah karena beliau adalah manusia biasa. Ya, dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan keduniaan, tidak ada kaitannya sama sekali dengan agama, mungkin saja Rasulullah salah. Contohnya adalah ketika Rasulullah datang ke Madinah, lalu melihat para penduduk Madinah yang sebagian di antara mereka bertani, bercocok tanam kurma, itu mereka melakukan penyerbukan. Tahu penyerbukan? Mengawinkan antara kurma jantan dengan kurma betina. Sebenarnya antara kurma, ya, jantan dengan kurma betina itu bisa kawin sendiri, bisa dibawa angin, ya, bisa mengawin, bisa kawin sendiri, bisa melakukan penyerbukan sendiri tanpa dibantu oleh tangan manusia. Tapi itu tidak efektif, ya. Oleh karena itu para petani di Madinah ketika itu melakukan penyerbukan sendiri, ya, tidak menunggu sampai dibawa angin dari jantan ke betina, tetapi melakukan penyerbukan sendiri, mengawinkan antara kurma jantan dengan kurma betina. Saya sendiri juga tidak tahu prakteknya seperti apa, tapi itu di dalam istilah Arab disebut takbirun nakhl, takbir an-nakhl bil hamzah, ya, pakai hamzah, takbirun nakhl, bukan ta'bir, bukan dengan ain, takbirun nakhl, ya, mengawinkan atau melakukan penyerbukan buatan, sehingga hasilnya, ya, berdasarkan pengalaman para petani di Madinah ketika itu, hasilnya luar biasa bagus. Kalau dibantu dengan penyerbukan sendiri, ya, itu hasilnya bagus. Tapi Rasulullah ketika melihat itu, Rasulullah kemudian mengatakan kepada para petani tersebut, para petani yang ada di Madinah, kalau kalian meninggalkan hal itu, ya, maka tidak akan terjadi apa-apa. Setelah para petani mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mereka meninggalkan penyerbukan. Mereka tidak mengawinkan, ya. Mereka membiarkan pohon-pohon kurma atau buah atau bunga-bunga calon buah kurma itu kawin sendiri, ya, karena angin atau mungkin karena dibawa kupu-kupu atau mungkin karena dibawa tawon atau seperti apa, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mereka gagal panen. Jadi tanaman kurma yang dari tahun ke tahun itu hasilnya luar biasa, setelah mereka meninggalkan penyerbukan, tidak lagi melakukan penyerbukan, maka hasilnya sangat mengecewakan.
hasilnya tidak seperti yang mereka harapkan. Akhirnya apa? Mereka sambat, mengeluh, mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hal itu diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim. Lalu Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi amri dunyakum, kalian lebih tahu mengenai urusan dunia kalian, kalian lebih mengetahui mengenai urusan dunia kalian. Nah, ini berdasarkan hadis ini Rasulullah mungkin saja salah di dalam urusan-urusan yang tidak ada kaitannya dengan agama, tetapi berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Di dalam perang Badar yang akhirnya dimenangkan oleh umat Islam, Rasulullah memerintahkan kepada bala tentaranya yang terdiri dari para sahabat untuk menetapi lokasi tertentu. Lalu ada salah seorang sahabat yang berpendapat bahwa lokasi yang dipilih oleh Rasulullah pada perang Badar itu bukan lokasi yang strategis. Lalu dia memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ini wahyu atau hanya ini sekedar taktik dan strategi perang saja? Rasulullah kemudian mengatakan ini bukan berdasarkan wahyu, tetapi ini hanyalah taktik dan strategi perang. Lalu salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah seperti itu mengusulkan kepada Rasulullah untuk pindah lokasi, untuk pindah tempat yang lebih strategis. Dan pada akhirnya Rasulullah menuruti apa yang disarankan, diusulkan oleh sahabat tersebut, dan akhirnya umat Islam diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya apa? Dalam masalah yang berkaitan dengan agama, Rasulullah mustahil salah. Karena setiap apa yang beliau beritakan itu semuanya kalau berkaitan dengan agama, semuanya berdasarkan wahyu yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau dalam masalah dunia, Rasulullah mungkin saja salah, ya, seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya adalah bait nazam ke-27. Iman kepada hari akhir. Qala al-muallif rahimahullah, imanuna biyaumin akhirin wajab wa kulli ma kana bihi minal ajab. Imanuna biyaumin akhir, iman kita terhadap hari kiamat wajib atas kita tanpa keraguan sedikit pun. Wa kulli ma kana bihi minal ajab, dan kita yakini, kita percaya mengenai seluruh keajaiban-keajaiban yang terjadi pada hari akhir. Nanti akan kita kisahkan sedikit, akan kita ceritakan sedikit mengenai beberapa hal yang terjadi, beberapa peristiwa luar biasa yang terjadi pada hari kiamat. Iman dengan hari kiamat adalah sesuatu yang diwajibkan oleh syariat. Karena terjadinya hari kiamat adalah hak, betul-betul terjadi, waqi', sesuatu yang pasti akan terjadi, dan itu wajib kita imani karena diberitakan langsung oleh Al-Qur'an, oleh hadis, oleh banyak sekali hadis-hadis yang sahih, dan telah disepakati oleh para ulama. Apa arti beriman kepada hari akhir? Beriman kepada hari kiamat itu maksudnya apa? At-tasdiq, yakin, membenarkan bi anna li ayyamid dunya akhiran wa annaha munqadiyatun alam. Kita yakin bahwa ini menurut Al-Halimi, ya, menurut salah seorang ulama yang bernama Al-Halimi, yang dimaksud dengan beriman kepada hari akhir adalah membenarkan dan meyakini, percaya sepenuh hati bahwa kehidupan dunia itu pasti memiliki akhir. Wa annaha munqadiyatun, dan bahwa kehidupan dunia ini pasti akan punah, pasti tidak
tidak kekal selamanya. Wa hadzal 'alamu munqadin yawman ma. Ya, alam beserta segenap isinya hidup sekarang di alam yang ada di kehidupan dunia ini pasti akan berakhir yawman ma, pada suatu hari nanti. Fa fil i'tirafi bintifaihi i'tirafun bibtidaihi idzil qadimu la yafna wa la yataghayyar. Kalau kita sudah meyakini, kalau kita sudah mengakui, meyakini, mempercayai bahwa kehidupan dunia ini pasti akan berakhir, itu artinya kita meyakini bahwa kehidupan dunia, alam beserta segenap isinya, ini pasti memiliki permulaan. Idzil qadimu, karena sesuatu yang tidak memiliki permulaan, la yafna, pasti tidak akan berakhir, wa la yataghayyar, dan pasti tidak akan berubah. Nah, iman kepada hari akhir itu sekali lagi artinya adalah beriman, yakin, percaya bahwa kehidupan dunia ini pasti berakhir dan kelak ada kehidupan akhirat yang kekal selamanya. Kemudian iman kepada hari akhir itu juga berarti kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yu'idu ibadahu ba'da an yafnau. Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kembali hamba-hambanya setelah mereka binasa. Menghidupkan kembali mereka ke dalam kehidupan yang kekal, tidak ada kematian setelahnya. Mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Nah, iman kepada hari akhir ini berdasarkan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran mengenai keterangan bahwa hari akhir itu pasti akan terjadi, disebutkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak sekali ayat Al-Quran. Di antaranya adalah ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang durhaka, barang siapa yang tidak percaya, barang siapa yang mengingkari, kufur, tidak percaya terhadap Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka berarti ia telah betul-betul tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Kemudian di dalam hadis Rasulullah juga menjelaskan antu'mina, ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril. Jibril datang ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya mengenai iman, Islam, dan ihsan untuk memberikan pelajaran kepada para sahabat yang ada di sekeliling Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika ditanya mengenai iman, lalu Rasulullah menjawab antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Salah satu yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis tersebut adalah beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Wa kulli ma kana bihi minal ajab. Kita juga wajib beriman terhadap segala keajaiban yang terjadi pada hari kiamat. Di antara keajaiban-keajaiban itu adalah al-ba'ats, dibangkitkannya seluruh manusia dari alam kubur, hasyr, dikumpulkannya seluruh manusia di suatu tempat, hisab, ya. Kemudian ada pahala, ada siksa, ada mizan, ada sirat, ada haud, ada syafaat. Kemudian banyak sekali hal-hal yang lain, di antaranya an-nafkhu fis sur wa siyahu israfila bin nasi idza kharaju minal qubur halumma ila hisabir rahman. Di antara keajaiban-keajaiban yang terjadi pada hari kiamat adalah an-nafkhu fis sur, ya, ditiupnya sangkakala oleh siapa? Malaikat Israfil 2 kali
Kali yang pertama ketika ditiup sangkakala itu oleh malaikat Israfil, seluruh manusia dan jin mati. Kemudian pada saat ditiup pada kali yang kedua, mereka semuanya dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat Israfil berteriak dengan suara yang keras, halumma ila hisabir rahman. Ayo, ya, kalian datanglah kepada hisab. Ya, datanglah kepada hisab. Halumma ila hisabir rahman. Datanglah kepada hisab Allah Subhanahu wa ta'ala. Datanglah kepada pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keajaiban yang lain yang terjadi pada hari kiamat, di antaranya adalah takwirus syams. Matahari itu akan digulung. Matahari itu akan digulung oleh para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipadamkan cahayanya, dipadamkan sinarnya, lalu dimasukkan ke dalam neraka untuk menambah bahan bakar api neraka. Jadi bahan bakar api neraka itu bukan main-main. Salah satunya adalah matahari. Salah satunya adalah apa? Matahari. Di samping itu juga manusia. Kayu bakar. Kalau kayu bakar disulut api panas, tapi lebih panas lagi dan lebih luar biasa lagi kalau matahari itu kemudian dijadikan bahan bakar. Wa tasaqutun nujum, dan bergugurannya bintang-bintang yang ada di langit. Jadi pada saat hari kiamat, matahari digulung oleh malaikat atas perintah Allah, tukawwar, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Ya. Bintang-bintang yang ada di langit itu berguguran semuanya. Kemudian isti'alul bihari naron. Samudra yang ada di atas muka bumi ini, lautan yang ada di atas muka bumi ini bukan penuh dengan air tetapi penuh dengan api. Ini salah satu kejadian yang terjadi pada saat hari kiamat. Kemudian bumi ganti. Bumi ini kemudian diganti sifat-sifatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihilangkan pohonnya, dihilangkan bukitnya, dihilangkan gunungnya, dihilangkan lautannya, dihilangkan samudranya. Kemudian Allah menciptakan bumi yang baru yang disebut dengan istilah al-ard al-mubaddalah. Di atas bumi baru itulah, bumi baru itu nanti tidak ada pohon di atasnya, tidak ada bukitnya, tidak ada gunungnya, tidak ada lautannya, tidak ada samudranya, tidak ada dataran rendahnya, tidak ada dataran tingginya. Bumi yang baru nanti adalah kal jildil mashdud, seperti kulit yang ditarik dari kedua sisi, dari semua sisi. Ya, kulit kambing itu atau kulit sapi kalau ditarik dari sisi sini, dari sisi sini, dari sisi sini, dari sisi sini, adakah kerutan-kerutan di atasnya? Adakah dataran tinggi atau dataran rendah di atasnya? Tidak ada, datar. Nah, di atas bumi yang baru itulah seluruh manusia akan dikumpulkan. Kemudian hasyrul bahaim jami'iha, seluruh binatang itu juga akan dikumpulkan di suatu tempat. Lalu binatang-binatang itu akan diperintahkan untuk melakukan kisos kepada yang lain. Jadi binatang-binatang yang sewaktu hidup di dunia itu ditanduk oleh binatang lain sehingga tanduknya patah. Maka di akhirat kelak binatang yang sewaktu di dunia tanduknya patah itu akan melakukan kisos, nyeruduk, menanduk binatang yang menanduknya sewaktu hidup di dunia, sehingga kemudian binatang tersebut, binatang yang menanduk waktu di dunia itu di akhirat juga akan patah tanduknya, ditanduk oleh binatang yang pernah ditanduk oleh binatang tersebut pada kehidupan dunia. Tapi setelah itu nggak ada surga, nggak ada neraka untuk binatang-binatang itu. Ya begitu aja, dibangkitkan untuk melakukan kisos satu sama lain, untuk membalas perlakuan
binatang yang pernah memperlakukan binatang lain secara buruk di dunia, ya seperti itu saja. Kemudian mereka tsumma tasiru turaba, kemudian mereka menjadi debu, ya. Tidak ada balasan, kemudian dimasukkan ke binatang itu kalau baik di dunia, lalu di akhirat masuk surga. Kalau binatang itu buruk perlakuannya di dunia kepada majikannya, kepada tuannya, kepada pemiliknya, atau kepada binatang-binatang lain, lalu dia dimasukkan ke neraka di hari kiamat. Tidak, ya, tidak seperti itu. Jadi setelah dikisos, setelah satu dengan yang lain saling mengkisos, maka kemudian setelah itu menjadi binatang-binatang tersebut kemudian menjadi apa? Menjadi debu. Kemudian seluruh manusia akan dikumpulkan di suatu tempat, dan mereka terdiri dari 3 golongan. Golongan yang pertama adalah ta'imuna kasuna rakibun ala nuqin rahailuha min dhahab. Kelompok yang pertama, mereka dikumpulkan dalam keadaan memakai pakaian yang lengkap, pakaian yang bagus, dan mereka menaiki onta-onta yang pelananya dari emas. Ya, seperti itu disebutkan dalam beberapa hadis. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa, para nabi, para rasul, para wali, para ulama yang mengamalkan ilmunya. Kemudian kelompok yang kedua adalah hufatun auratun. Hufatun auratun. Mereka tidak beralas kaki dan mereka tidak berpakaian, telanjang bulat. Tidak beralas kaki sekaligus telanjang bulat, tidak memakai pakaian sehelai pun. Mereka ini adalah orang-orang muslim pelaku dosa besar. Orang-orang muslim pelaku dosa besar. Mereka akan digiring di ardul mahsyar, di padang mahsyar, dalam keadaan tidak beralas kaki dan dalam keadaan telanjang bulat. Kemudian ada lagi kelompok yang ketiga, yaitu orang-orang yang diseret oleh para malaikat, kepala di bawah, kaki di atas. Mereka ini adalah orang-orang kafir. Kemudian juga ada kejadian luar biasa. Salah satu yang terjadi pada hari kiamat adalah hasyrul mutakabbirin bisuwari adamiyyin lakin ka'amthalin namlil ahmaris saghir fil hajm. Orang-orang yang sewaktu hidup di dunia, mereka menyombongkan diri mereka. Mereka berbuat sombong, bersikap congkak terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka pada hari kiamat, orang-orang yang seperti itu akan dibangkitkan dari alam kubur dan digiring dan dikumpulkan di padang mahsyar. Bentuk mereka seperti manusia, ada kepalanya, ada tangannya, ada badannya, ada kakinya, tetapi ukuran mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seukuran semut merah yang sangat kecil. Fayata'uhumun nasu biaqdamihim wala yamutuna minad dausi bal yu'adzabuna wa yuhanun. Kemudian mereka diinjak-injak oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang disombongi, dicongkai waktu hidup di dunia, itu mereka akan menginjak orang-orang sombong itu nanti pada hari kiamat dengan kaki-kaki mereka. Sementara orang-orang yang sombong itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak juga mati. Mereka ingin mati, mereka merasakan siksa yang luar biasa. Tetapi setelah dibangkitkannya manusia dari dalam kubur, maka setelah itu tidak ada kematian bagi mereka. Kemudian juga dunuwu syams yaumal qiyamah minal ibad fil mawqif hatta takuna minhum qadra milin masafi. Matahari didekatkan, ya, sebelum digulung, itu matahari didekatkan sampai jarak antara manusia dengan matahari itu hanya 1 mil. Hanya 1 mil. 1 mil itu berapa kilo? 1 kilo sekian, ya, 1 kilo sekian. Dekat sekali, ya. Matahari yang sekarang jaraknya bermiliar-miliar kilometer, itu saja kalau suhunya 50 derajat Celcius luar biasa panas, ya, luar biasa panas. Apalagi kalau kemudian matahari itu didekatkan di atas kepala kita sampai jarak antara kepala kita dengan matahari itu hanya sejauh berapa? 1 mil. Kemudian sebagian
orang itu akan ketika matahari didekatkan di atas kepala-kepala para manusia, ya, hasyru ba'dhin nas fi rashhihi ay muhitan bihi araquhu min kullil jawanib balighan ansafa udhunayhi wa minhum man yuljimuhul araqu ila ma fawqa ar-ra'si wa huwal kafir. Sebagian umat Islam pelaku dosa besar ketika matahari didekatkan, maka mereka akan mandi keringat sampai-sampai keringat mereka itu mencapai apa? Setengah telinga mereka. Mencapai apa? Setengah telinga mereka. Tetapi hanya dia saja yang mandi keringat itu. Dia saja yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Keringat itu tidak akan sampai ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan orang-orang kafir, ya, akan bermandikan keringat, akan tenggelam dalam keringatnya sendiri. Seluruh badannya, mulai dari ujung kepala, mulai dari ujung rambutnya sampai telapak kakinya itu tenggelam di dalam keringatnya sendiri, dan keringatnya itu tidak akan meluber, tidak akan mengenai orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian juga di antara peristiwa yang terjadi pada hari kiamat adalah seorang hamba itu akan ditanya mengenai 4 hal. Mengenai umurnya, untuk apa ia gunakan, mengenai jasadnya, untuk apa ia manfaatkan, mengenai hartanya, dari mana ia mendapatkan harta itu dan untuk apa ia belanjakan, dan mengenai ilmunya, apakah dia sudah belajar ilmu agama dan mengamalkan ilmu agama yang dia pelajari. Kemudian di antara hal yang terjadi pada hari kiamat adalah ditimbangnya amal kebaikan. Apa? Amal kebaikan. Faman rajahat hasanatuhu ala sayyiatihi fahuwa min ahlin najah. Barang siapa yang kebaikan-kebaikannya lebih berat timbangannya dibandingkan dengan keburukan-keburukannya, maka ia termasuk orang yang selamat, langsung masuk surga. Wa man tasawat hasanatuhu ma'a sayyiatihi fahuwa min ahlin najah. Aidan, dan barang siapa yang antara kebaikan dengan keburukannya ditimbang itu sama, 50-50, fahuwa min ahlin najati aidan, maka ia termasuk juga, tergolong juga orang yang selamat. Walakinnahu aqallu rutbatan min at-tabaqatil ula wa arfa'u min ats-tsalitsah. Tetapi kelompok yang kedua ini lebih rendah derajatnya dibandingkan dengan kelompok pertama dan lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang kedua. Wa man rajahat sayyi'atuhu ala hasanatihi fahuwa tahta masyiatillah. Dan barang siapa yang keburukan-keburukannya, dosa-dosanya ditimbang lebih berat daripada kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, fahuwa tahta masyiatillah, maka dia tergantung kehendak Allah. Insya'a 'adzabahu, jika Allah berkehendak Allah akan menyiksanya, wa insya'a ghafara lahu, dan jika Allah berkehendak Allah akan mengampuni dosanya. Wa ammal kafiru fatarjahu kaffatu sayyiatihi la ghair li'annahu la hasanat lahu fil akhirah. Adapun orang kafir ketika ditimbang antara kebaikan dengan keburukannya, maka jomplang. Karena orang kafir tidak punya kebaikan sama sekali. Orang kafir itu tidak punya kebaikan sama sekali. Kalau orang Islam tadi apa? Ada yang lebih berat timbangan kebaikan daripada timbangan keburukannya. Ada yang sama, ada yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Tapi kalau orang kafir sama sekali tidak punya kebaikan. Apapun yang dilakukan oleh orang kafir, kalau itu kemudian dianggap baik di dalam pandangan manusia, karena mereka adalah orang-orang yang kafir, maka bentuk-bentuk kebaikan yang dilakukan oleh mereka tidak ada nilai pahalanya sedikit pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, masih banyak sebenarnya yang bisa diceritakan, tetapi secara singkat mudah-mudahan apa yang diceritakan pada malam ini mengenai kejadian-kejadian luar biasa ini semakin mengokohkan keimanan kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada hari akhir. Di antara keajaiban yang terjadi pada hari kiamat adalah al-maji' bi qit'atin min jahannam ila ardil mahsyar laha 70,000 zimamin. Ini disebutkan di dalam beberapa riwayat hadis. Didatangkan secuil dari jahanam, dari neraka jahanam, didatangkan secuil sedikit sekali dari
bagian neraka itu ke ardul mahsyar, ke tempat dikumpulkannya seluruh manusia. Laha sab'una alfa zimam, secuil dari neraka, secuil dari neraka yang didatangkan dari neraka ke ardul mahsyar, ke padang mahsyar, itu memiliki apa? Ditali, diikat dengan 70.000 tali. 70.000 tali, karena neraka itu sangat besar. Jadi cuilan neraka, cuilannya tok itu ya, cuilannya saja itu sampai diikat dengan 70.000 tali, 70.000 ikatan. Kullu zimamin wa yahmilu kulla zimamin sab'una alfa malakin. Dan setiap tali dari 70.000 tali itu dibawa atau digotong atau diseret oleh 70.000 malaikat. Jadi secuil dari neraka itu diikat dengan 70.000 tali. Masing-masing tali itu dibawa dan diseret oleh 70.000 malaikat. Berarti berapa jumlah malaikat yang menyeret atau membawa secuil dari bagian neraka itu? Jumlah totalnya berapa itu? 70.000 kali 70.000. Berapa jumlahnya? 4 miliar 900 juta malaikat. Jadi 4 miliar 900 juta malaikat. 7 kali 7 berapa? 49. Nolnya berapa itu? Nolnya 1, 2, 3, 4. Nolnya 8. Coba dihitung. Kalau nggak salah, insya Allah benar. Kalau nggak salah berarti benar. 4 miliar 900 juta malaikat menyeret dan membawa secuil dari bagian neraka jahanam itu, diperlihatkan kepada orang-orang yang berada di padang mahsyar. Orang-orang kafir ketika melihat secuil bagian dari neraka itu, ketika mereka berada di padang mahsyar, takutnya luar biasa. Mereka ingin mati saja. Ya Rabb, mereka berdoa, mereka memohon kepada Allah, ya Rabb, matikan saja kami. Matikan saja kami. Atau sebagian dari mereka mengatakan, arihna walau ilan nar, berilah kenyamanan kepada kami ya Allah, walaupun engkau masukkan kami ke dalam neraka. Jadi mereka mengira bahwa siksa di neraka itu lebih ringan daripada siksa yang mereka terima sebelum masuk neraka. Setelah mereka dibangkitkan dari dalam kubur, mereka kan merasakan siksa luar biasa. Jadi orang kafir itu begitu mati nggak ada enaknya, begitu mati nggak ada nyamannya, begitu mati nggak ada nikmat yang mereka rasakan. Siksa terus di dalam kehidupan alam barzakh, di dalam alam kubur mereka disiksa. Ketika dibangkitkan dari alam kubur, melewati 50 tahapan selama 50.000 tahun, mulai dari dibangkitkannya mereka dari alam kubur sampai mereka masuk neraka. 50.000 tahun mereka lalui itu penuh dengan siksaan, penuh dengan kepedihan, penuh dengan kesengsaraan. Mereka bahkan mengatakan, ya Rabb, arihna walau ilan nar, berilah kami kenyamanan hidup, berilah kami sedikit saja kenikmatan walaupun engkau masukkan kami setelah itu ke neraka. Jadi mereka menganggap bahwa siksa di neraka itu lebih ringan daripada siksa yang mereka terima sebelum masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan membawa Islam, membawa iman yang sempurna, dalam keadaan tidak punya dosa sama sekali, sehingga kelak di akhirat ketika ditimbang amal-amal kebaikan dan amal-amal keburukan kita, maka kita tidak memiliki amal keburukan sama sekali, dan pada akhirnya kita akan masuk ke dalam surga bersama para rasul, bersama para nabi, bersama para aulia, beserta para ulama amilun. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi fanfa'na